senikmat-nikmatnya. Kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian kemudahan untuk bisa bersama-sama berkumpul untuk mempelajari agama kita. Walaupun mungkin hanya sekitar setengah jam, hanya sedikit yang bisa kita pelajari, tetapi kemudahan untuk berkumpul itu adalah sebuah kenikmatan yang wajib kita syukuri. Berkumpul dalam rangka untuk mempelajari atau thalabul ilmi. Ini adalah pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang tidak dimudahkan bagi semua orang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada bahasan an-nifaq. Yang dimaksud dengan nifaq di sini adalah ikhfa'u syai'i wa igmaluhu. Menyamarkan sesuatu dan menutupinya, menyembunyikannya. Adapun secara istilah adalah idharul Islam wa ikhfa'ul kufri wasyarr. Menampakkan Islam dan menyamarkan atau menyembunyikan kekufuran dan kesyirikan. Ini secara pengertian syariat, nifaq itu adalah apa yang sering kita katakan sebagai orang yang bermuka dua, atau apa yang ada dalam hatinya tidak sama dengan apa yang di zahirnya. Apa yang dilakukannya tidak sama dengan apa yang ada dalam hatinya, apa yang diucapkannya tidak sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ini adalah nifaq yang pelakunya munafik, diistilahkan dengan munafik, orang yang berbuat nifaq. Adapun macam-macam nifaq itu ada dua sebagaimana kafir. Ada nifaq besar, ada nifaq kecil. Ada nifaq i'tiqadi, ada nifaq amali. Jadi nifaq i'tiqadi ini adalah nifaq besar, dan nifaq amali itu adalah nifaq kecil. Adapun nifaq i'tiqadi pengertiannya adalah menampakkan pelaku dari nifaq ini menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafirannya. Wan nifaqul akbar, nifaq i'tiqadi ini nifaq akbar, nifaq besar. Alladzi yudhiru sahibul islama wa yubtinul kufra. Yaitu orang yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Jadi katakan nifaq i'tiqadi. Jadi secara keyakinannya itu tidak seperti yang dia nampakkan. Keyakinannya itu adalah kafir, tidak beriman kepada Allah, mengingkari Allah, mengingkari Rasul, tidak benarkan Islam. Itu adalah dalam hatinya, dalam batinnya. Tetapi secara zahirnya dia seperti membenarkan Islam, meyakini Allah itu Tuhan yang wajib disembah, ya, Allah itu Tuhannya, Nabi Muhammad itu nabinya yang dia melakukan amalan sesuai dengan tuntunan Nabi. Maka mereka pun melakukan sholat seperti kita, ya, melakukan puasa seperti kita, melakukan syiar-syiar dalam syariat agama kita sebagaimana umumnya orang-orang Islam. Nah, ini repotnya bagi kita orang Islam gitu. Karena orang munafik ini hakikatnya adalah orang kafir, tapi menyembunyikan kekafirannya ditutupi dengan perilaku Islamnya, dengan omongan Islamnya. Seperti sebuah ungkapan dalam bahasa kita itu ada musuh dalam selimut, atau apa ya? Musang berbulu domba, ya, musang berbulu domba. Hakikatnya dia itu kafir, hakikatnya itu musang yang siap menerkam ayam, menerkam bebek, menerkam kambing, tapi dia bergaul dengan bebek, musang bergaul dengan bebek, dengan kambing begitu. Jadi,
Jadi hakikatnya dia itu musang, tapi berkumpulnya dengan domba, dengan kambing, dengan cempe gitu. Kan bukan teman ini, ya, bukan teman, bukan satu jenis. Gitu. Bahkan bisa dikatakan ini membahayakan, dia bisa menerkam kambing, menerkam cempe gitu. Makanya sesungguhnya dia musuh, tapi menutupi dirinya dengan apa yang ada di sekitarnya. Kalau sekitarnya kambing, jadi kumpul dengan kambing, nyamar jadi kambing. Kalau sekitarnya ayam, ya nyamar jadi ayam. Kalau yang dikumpulnya itu orang Islam, maka dia nyamar menjadi orang Islam. Dia nyamar menjadi orang Islam. Sehingga banyak orang Islam yang nggak tahu kalau dia itu sesungguhnya kafir. Dan memang di dalam Islam kita ini tidak berhak untuk menghukumi hati seseorang. Ya, tidak berhak untuk menghukumi hati seseorang. Itu urusan hati, urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menghukumi apa zahir yang nampak. Sebagaimana Nabi SAW katakan gitu. Nahnu nahkumu bidzawahir. Kami ini menghukumi secara zahirnya, secara apa yang nampak. Sponsori. Olahraga gratisan di Delino. Nek gratis kita lagi ini gitu ya. Jadi itulah hakikatnya orang munafik. Maka dulu di zaman Nabi SAW, mereka pun melakukan sholat, bahkan membuat masjid, ya, masjid Diror yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirobohkan. Ini orang munafik. Ketika mereka berkumpul dengan orang-orang Islam, maka seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam Al-Quran, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka itu berkumpul dengan orang-orang Islam, mereka berkata, amanna, kami beriman. Ya, aku sama dengan dirimu, kita sama-sama orang yang beriman. Aku CS-mu, bestimu gitu. Bukan musuh. Wa idza qalau ila sayatinihim, dan apabila mereka bertemu dengan setan-setan mereka, dengan pemimpin-pemimpin mereka, ya, dengan orang-orang yang sama-sama dengan mereka keyakinannya. Jadi wa idza qalau ila sayatinihim qalu, mereka berkata inna ma'akum, sesungguhnya kami ini bersama dengan kalian. Awak dhewe iki bolo, besti gitu. Jadi innama qalu innama akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi sesungguhnya kami bersama kalian. Sesungguhnya kami ini hanya mengolok-olok mereka saja. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami ini hanya mengolok-olok mereka saja, menipu mereka saja gitu. Itu orang-orang munafik. Dan biasanya orang-orang munafik itu ketika orang-orang Islam mayoritas atau menguasai, maka mereka bersembunyi, menyembunyikan kekafirannya, ya, dengan melebur ke dalam Islam. Tapi ketika Islam itu tidak kuat, Islam itu kalah, maka mereka mulai menampakkan kekafirannya, condongannya kepada apa yang dia condongi secara asalnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini adalah nifak i'tiqadi atau nifak besar. Hukumnya bagaimana? Hukumnya orang yang seperti ini mukhrijum minad dini bil kulliyah. Jadi secara keseluruhan dia dikatakan keluar dari Islam. Jadi orang yang model seperti ini, keyakinan yang kafir menampakkan keislamannya, ini hakikatnya dia orang kafir. Dia bukan orang Islam. Kalaupun dia Islam menampakkan keislamannya, maka sebenarnya dia itu di luar Islam. Dia keluar dari Islam atau dikeluarkan dari agama Islam secara keseluruhan. Wa sahibu fi darkil asfali minan nar, dan pelakunya telah di akhirat ditempatkan di kerak api neraka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu fi darkil asfali minan nar, di keraknya api neraka.
Jadi neraka yang paling panas, neraka diintipin rokok, keraknya api neraka. Karena ya apa ya, bisa dibilang ini jahat sesungguhnya ini. Ya sebenarnya. Kalau kafir ya jelas kafir itu lebih nampak. Oh ini agamanya bukan Islam, itu kafir jelas. Tapi ini ngakunya Islam tapi suka merugikan Islam. Komentar-komentarnya merugikan Islam. Ya, kalau misalnya ada orang kafir berantem dengan orang Islam, dia lebih membelani, lebih condong kepada golongan kafir daripada melani Islam. Dan selalu berusaha untuk mengalahkan Islam. Senang jika Islam tidak jaya, senang jika Islam itu mundur dan lain sebagainya. Ini orang-orang munafik. Makanya karena demikian itulah bahayanya orang munafik itu, maka hukumannya juga sangat keras, yaitu di kera api neraka. Seperti dahulu di zaman Nabi SAW, bagaimana orang-orang munafik ini jika kita baca sejarah. Dia bikin masjid untuk memecah belah umat Islam. Selain untuk menyembunyikan kemunafikan, kekafirannya. Ketika perang, ketika musyawarah, cenderung memberikan usulan-usulan yang membahayakan Islam. Ketika sudah berangkat perang, dia keluar dari kelompok dan ajak-ajak orang untuk balik dan menakut-nakuti mereka. Ya, nanti bojomu janda, nanti anakmu yatim, ayo balik, ayo kalah begitu. Sehingga terjadi seperti perang Badar itu, ya mereka balik. Sudah jumlahnya sedikit, bukan perang Badar, perang apa itu? Perang Uhud ya, atau perang Uhud itu, lupa kita. Udah umat Islam itu kalah jauh dari sisi jumlah, diajak pulang pula sebagiannya oleh orang-orang munafik ini. Ketika Aisyah radhiyallahu anha tertinggal oleh pasukan, pasukan yang gotong itu sekiranya sudah di dalam tandu, ternyata Aisyah ketinggalan dan kemudian ditemukan oleh Sofwan bin Mu'attal, ya, yang bertugas untuk menyisir di belakang pasukan. Barangkali saja ada yang ketinggalan, ternyata pada lalu Aisyah diketahui sedang tertidur, ya, karena ditinggal pasukan itu. Kemudian akhirnya ontanya Sofwan, waktu itu Sofwan bin Mu'attal hanya istirja saja, ontanya didudukkan dan Aisyah paham. Kemudian Aisyah naik, kemudian dituntun pulang. Nah itu jadi berita besar yang menggembuskan adalah orang munafik bahwasanya Aisyah itu berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Jadi selalu mencari momen untuk mengkreditkan Islam, merugikan Islam gitu. Itu orang-orang munafik. Hingga sahabat paham, karena seringnya begitu. Beberapa kali sahabat ingin minta izin kepada Rasulullah SAW untuk membunuh orang-orang model seperti ini, yang diketahui ketuanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ibnu Salul ini ketuanya. Ya, bahkan sampai anaknya, yaitu Abdullah ini, anaknya namanya Abdullah, Islamnya bagus. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, jika engkau tidak menghukum ayahku, biarlah saya yang menjadi al-hujurnya. Ya kan, saya yang menjadi al-hujurnya. Karena saya khawatir kalau nanti orang yang mengeksekusinya, saya khawatir akan muncul dendam di dalam hatiku sebagai anaknya. Saking betul-betul diketahui. Tapi Rasulullah SAW tidak menghukumnya, karena kita ini dibatasi dengan menghukumi apa yang nampak. Urusan hati itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan yang terlihat, ya kalau dia salah ya disalahkan. Ya kalau benar ya dibenarkan. Nampak yang didohirkan, yang dinampakkan adalah Islam, ya sudah secara umum dihukumi secara Islam, walaupun mungkin Islamnya kurang bagus atau ini dan sebagainya. Karena keislaman seseorang itu juga bertingkat-tingkat. Ya, keislaman seseorang, Islam kita itu juga bertingkat-tingkat. Jadi secara umumnya dia adalah orang Islam, maka dihukumi sebagaimana dia orang Islam, diberikan hak-hak sebagai saudara Muslim. Maka ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal dunia, gitu, dia mau didoakan oleh Nabi SAW, disikapi sebagaimana
meninggalnya orang Islam. Bahkan anaknya meminta jubah Rasulullah SAW untuk jadikan kafannya, kasih. Jadi inilah karakter orang-orang munafik yang menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan keislamannya. Apakah di zaman kita ini ada? Pasti ada. Setiap zaman pasti ada orang-orang yang munafik. Orang-orang yang menyembunyikan kekafirannya. Dan kemarin ketika kita nonton YouTube-nya Kendi atau siapa itu yang mewawancarai dosen UIN kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah ya, dosen UIN tadi. Itu memang ada orang yang disusunkan di dalam Islam. Ada orang kafir yang disusunkan dalam Islam, kemudian mengaku menjadi sebagai orang Islam, mungkin ngajar juga agama Islam dan sebagainya. Seperti orang-orang orientalis gitu, yang dulu kita kenal dengan adanya orang seperti Sunukurugunya dan sebagainya. Itu betul-betul orang yang kafir hatinya. Ya, dia mempelajari Islam untuk menghancurkan Islam. Dan sebagaimana juga diceritakan oleh Ustadz Ahmad Sabri kemarin waktu ngaji di Cakaran itu, ada orang orientalis yang membuat disertasi kenapa di negeri Singkit di Afrika itu, Mauritania itu wilayah Islam yang sangat konsis dalam menghafal Quran. Jadi kalau ada di sana itu anak kecil umur 6 tahun itu belum hafal Quran, itu orang tuanya malu. Itu daerah yang dikenal sebagai produk penghafal Quran terbaik di dunia itu daerah Mauritania itu, daerah Singkit itu. Nah, ini ada ulama, ada orang kafir dari mana Mas kemarin? Dari Belanda, Sunukurugunya dari Belanda. Itu datang ke sana dan dia memang sebelumnya sudah pinter, ya hafal Quran, ya hafal apa, mereka itu madhabnya madhab Maliki. Jadi dia pelajari itu madhab itu betul sampai diakui sebagai orang yang alim sehingga disuruh ngimami sampai 1 bulan itu ngimami di sana. Dia dikiranya orang Islam tapi sesungguhnya kafir. Ketika dia balik, kemudian dia kirim surat kepada pemimpin-pemimpin yang di sana. Ya mohon maaf sebelumnya, saya sebenarnya di sana itu saya sebenarnya kafir lah gampangnya gitu. Agama saya bukan Islam. Saya di sana itu hanya ingin meneliti dan berdisertasi tentang keadaan di sana. Jadi mohon sholatnya sampean kabeh itu selama saya imami itu tolong dikodok karena menurut mazhab Maliki gitu. Kalau imamnya batal itu harus diulangi gitu. Dia bikin kaget orangnya. Itu memang orang-orang seperti itu menyembunyikan keislaman, menyembunyikan kekafirannya, menampakkan keislamannya. Ada yang niatnya seperti tadi, ada niatnya menghancurkan, ya rata-rata menghancurkan karena orang kafir jelas musuh terhadap Islam. Maka orang yang demikian ini tetap walaupun dia yang dinampakkan adalah keislamannya, ya tetap dia bukan seorang Islam. Ya, tetap dia bukan seorang Islam karena Allah menilai seorang itu bukan karena apa yang nampak tapi juga dalam hatinya. Gitu. Seperti suatu amal yang dikerjakan, namanya seorang muslim ini yang dikerjakan yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini kafir. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Jadi sebaik apapun dia melakukan sholat dan sebagainya, yang pasti gak baik sholatnya. Orang munafik itu sholatnya seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, gak baik. Mereka melakukan sholat dalam keadaan yang malas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu apabila berdiri melaksanakan sholat itu dalam keadaan malas. Rasa-rasa sejati ini gak pingin sholat, tapi karena untuk menyembunyikan kekafirannya itu maka dia melakukan sholat supaya orang percaya kalau dia itu seorang Islam. Tapi karena alasan itu, karena manusia, maka dia malas sesungguhnya. Ya kalau tidak dilihat manusia, ya malas dia. Gak pingin sholat, kalau gak dilihat manusia gak akan sholat.
Tapi karena perlunya dilihat manusia, maka dia sholat. Kayaknya karena sholatnya karena manusia, di mana manusia penglihatan pendengarannya terbatas, dia bisa bermalas-malasan. Tapi kalau seandainya dia karena Allah, Allah tahu kamu malas atau tidak, maka dia akan bersungguh-sungguh. Jadi orang munafik itu kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka itu berdiri melaksanakan sholat, mereka melakukan dalam keadaan aras-arasan. Yuraunan nasa, karena mereka itu riya kepada manusia, pengen dilihat manusia. Ini orang munafik. Maka dia dihukumi sebagaimana hatinya, hakikatnya dia. Ya, hakikatnya dia, yaitu bukan Islam. Maka dia dikeluarkan dari agama Islam secara keseluruhan, dan pelakunya di neraka yang paling keras siksanya, yaitu di kerak api neraka. Adapun macam-macamnya orang munafik model seperti ini, model munafik besar ini, nifak besar ini, nifak i'tiqadi, nifak secara keyakinan dasarnya adalah kafir ini, ada 6 macam. Yang pertama adalah mendustakan Rasulullah SAW. Dan memang dasarnya dia tidak beriman kepada Rasul. Dia mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW, gak percaya dengan kenabiannya dan lain sebagainya yang terkait dengan itu. Yang kedua adalah dia mendustakan sebagian apa yang datang dari Nabi SAW. Ini juga jenis perilaku munafik, mendustakan sebagian apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau orang Islam kan harus menerima seluruhnya. Tidak boleh kita beriman kepada sebagian dan mengingkari sebagian. Orang Islam harus mengimani secara keseluruhan, baik yang dia paham ataupun tidak paham, baik dia tahu hikmahnya ataupun tidak tahu hikmahnya, baik itu perintah atau larangan. Kalau perintah dia lakukan, kalau larangan dia tinggalkan. Bagi orang yang beriman, apa yang datang dari Nabi maka dia akan ambil semuanya, dan apa yang dilarang maka akan dijauhi. Seperti yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Wa ma'atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang datang dari Nabi maka ambillah, dan apa saja yang dilarang oleh Nabi SAW maka jauhilah. Orang munafik itu dia mendustakan sebagian apa yang datang dari Nabi SAW. Mendustakan apa yang datang sebagian. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah benci kepada Nabi. Artinya hatinya itu benci, nggak beriman. Hatinya sesungguhnya memusuhi Nabi, tapi karena dia takut, ya, karena dia khawatir dan sebagainya, maka dia membungkus kebenciannya, membungkus permusuhannya dengan menampakkan keislaman. Ya, seakan-akan mencintai Nabi, tapi sesungguhnya benci kepada Nabi. Ya. Seakan-akan taat kepada Nabi, sesungguhnya dia tidak mau mengambil apa yang datang dari Nabi. Kemudian selain itu, yang kelima adalah dia bergembira dengan kemunduran agama Nabi SAW, agama Islam. Jadi kalau ada umat Islam, misalnya kalau di zaman kita ini melakukan suatu kesalahan, masuk beritanya sampai setahun gak habis-habis. Tapi kalau itu yang melakukan orang kafir, nggak ada beritanya. Ini kalau yang menguasai pemberitaan mereka orang-orang kafir atau orang-orang yang munafik. Kalau itu menyangkut orang Islam, kesalahan itu maka terus diberitakan. Senang dia dengan kemunduran agama Islam ini. Dengan umat Islam tentunya, agama Islam ini ya, baik dan tidaknya kan dilihat dari pelakunya, dari orangnya. Islam ini nampak indah, nampak bagus. Islam ini sesungguhnya indah, ajarannya bagus, tapi akan nampak jelek karena umatnya jelek, karena umatnya jelek, nggak mau mengamalkan nilai-nilai Islam. Kemudian selanjutnya adalah membenci untuk memberikan pertolongan kepada agamanya Rasul, agamanya Nabi, agama Islam ini. Dia gak suka untuk menolong agama Islam ini. Dia tidak suka menolong kaum muslimin,
tidak suka menolong agama Islam ini. Tapi kalau orang kafir, kebatan tenulu, kebatan, karena memang hatinya sama. Inilah nifak i'tiqadi atau nifak besar. Adapun yang kedua adalah nifak amali. Nifak amali ini nifak kecil. Jadi dia orang Islam yang melakukan amalan-amalan seperti amalia orang munafik, yang disebutkan oleh Nabi sebagai tanda-tanda orang munafik. Maka bisa didefinisikan yaitu mengamalkan sesuatu dari amalan-amalan orang munafik. Jadi melakukan suatu perbuatan dari perbuatan-perbuatan orang munafik, akan tetapi hatinya tetap dalam keimanan. Hatinya tetap beriman, tapi perbuatannya itu perbuatan yang umumnya dilakukan oleh orang munafik atau hakikatnya dilakukan orang munafik. Maka yang seperti ini dia tidak teranggap keluar, dia tidak dihukumi keluar dari agama. Akan tetapi dia di perbuatan itu diharamkan. Diharamkan dan termasuk dosa besar, dan pelakunya dia menjadikan ada di dalam dirinya keimanan dan kemunafikan. Apabila yang mendominasi itu adalah nifaknya, maka dia bisa jatuh kepada kemunafikan secara murni. Seperti sabda Nabi SAW, arba'un man kana kunna fihi kana munafiqan khalison. Ada 4 hal, barang siapa yang ada padanya 4 hal itu, maka dia munafik murni. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna, dan apabila dan barang siapa yang ada pada dirinya satu sifat dari perbuatan-perbuatan itu, dari 4 hal itu, kanat fihi khoslatun minan nifaq, maka ada pada dirinya satu sifat dari kemunafikan, hatta yada'aha, hingga dia meninggalkannya. Yaitu idza tumina khona, apabila dia dipercaya dia khianat. Wa idza haddatsa kadzaba, dan apabila dia berbicara selalu berdusta. Wa idza ahada ghadara, dan apabila dia berjanji dia mengingkari. Wa idza khosama fajara, dan apabila dia bertengkar dia melampaui batas. Ini 4 hal yang jika ada pada 4-empatnya, maka itu adalah munafik murni, kata Nabi. Tapi kalau sebagiannya, maka 1, 2, 3, maka ya seperti itu. Ada padanya keimanan juga kemunafikan. Tapi yang demikian ini tidak sampai keluar dari agama Islam, tidak dihukumi dia kafir. Tetap dia sebagai seorang Islam, dia mendapatkan hak-haknya sebagai orang Islam. Misalnya kalau ketemu ya diucapkan salam, ya. Kalau dia sakit ya dijenguk, kalau dia terpuruk ya berhak untuk dibantu, kalau meninggal ya diantarkan jenazahnya dan diperlakukan jenazahnya secara Islam dan sebagainya, dari hak seorang muslim. Ya. Kalau secara walak dan barok ya dikasih walak, ya dikasih barok. Jadi sikap walak dan barok dalam aplikasinya itu kan, ada orang yang dicintai dengan sepenuh hati, ditolong dengan sepenuh hati, tidak ada di dalamnya sedikit pun kebencian, permusuhan. Ini diberikan kepada orang muslim yang betul-betul dia seorang muslim. Kemudian ada orang yang dibenci dan dijauhi, dimusuhi, tanpa ada kecintaan sedikit pun, tanpa ada loyalitas sedikit pun, tanpa ada walak sedikit pun. Ini kepada orang-orang kafir yang murni kafir. Dan yang ketiga adalah dia mendapatkan loyalitas, walak, dan juga dia mendapatkan barok, yaitu orang mukmin yang berbuat fasik, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan kecintaan sebagai seorang mukmin, tapi juga dibarok dengan perbuatannya itu yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini beberapa aplikasi dalam pensikapan terhadap walak dan barok. Kita kembali ke sini. Jadi munafik amali ini dikatakan sebagai nifak kecil, yang mana berbeda dengan nifak besar. Nifak besar itu keluar dari agama Islam, atau mungkin bukan orang Islam. Tapi kalau nifak amali ini adalah orang Islam, tapi dia melakukan suatu amalan dari amalan-amalan yang umumnya dilakukan oleh orang-orang munafik, yang terkadang ada satu dua yang dia lakukan. Contohnya adalah ketika dia berbicara, dia selalu berdusta. Orang Islam tidak boleh berdusta. Dusta itu adalah dosa yang haram, ya, dosa besar. Berdusta itu adalah dosa besar. Boleh berdusta dalam beberapa keadaan, disebutkan dalam hadis, boleh berdusta dalam beberapa keadaan. Itu pun para ulama, sebagian ulama mengatakan itu enggak berdusta secara murni, tapi itu adalah tauriyah. Ya, tauriyah. Di antaranya adalah seorang suami kepada istri, atau sebaliknya. Seorang suami berdusta kepada istrinya dalam rangka untuk menjaga keharmonisan. Asli ini panganane gak enak, masakane gak enak, tapi dibilang enak, suwedep wis kaya sampeyan gitu. Asli ini gak enak, jujurnya gak enak. Wasin gitu. Tapi dibilang, ya Mas rasane, wah suweger, padahal wasin. Bodone kan? Gitu. Tapi dalam rangka untuk menjaga hati seorang istri yang tetap harmonis, tetap ini dan sebagainya, maka itu boleh. Gitu. Itu boleh. Kemudian dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa, karena nyawa seorang mukmin itu sangat berharga. Tidak boleh sembarangan orang membunuh seorang mukmin. Hilangnya satu nyawa seorang muslim atau seorang mukmin itu lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hilangnya dunia dan seisinya. Orang mukmin nilainya punya kemuliaan. Ketika seorang mukmin ini misalnya mau dibunuh, gitu, sama duduk di pinggir jalan, kemudian ada orang lari, kita tahu dia sembunyi di belakang kita, gitu, sembunyi di mana, gitu, kita tahu larinya. Kemudian ada datang orang, gitu, Mas, gak ngerti, gue pedang, gitu, sama gak ngerti orang ciri-ciri seperti ini. Tadi kayaknya lewat sini. Kemana larinya gitu? Lalu dia berdiri. Atau dia ketika duduk, wah gak tahu Mas, kok dari tadi kayaknya saya gak lihat. Padahal dia lihat. Ini kan berdusta. Ya ini kan berdusta. Makanya demikian untuk menyelamatkan kaum muslimin boleh berdusta dalam hal ini. Termasuk juga yang tidak teranggap sebagai berdusta adalah apa tadi? Menyelamatkan nyawa, mendamaikan orang muslim yang bertengkar. Jadi kita ngomong dengan si A yang bertengkar dengan B, kalau si B itu sesungguhnya gak benci sampeyan gini gitu. Untuk mendamaikan. Atau juga dalam peperangan, ya, kalau perang itu budaya. Ini hal-hal yang tidak dianggap berdusta. Itu pun para ulama ya, sebagiannya mengatakan itu maksudnya tidak berdusta secara murni, itu adalah tauriyah. Tauriyah itu adalah mengucapkan sesuatu dengan niat, dengan maksud tertentu, tapi orang yang mendengarnya itu memahami dengan maksud yang berbeda. Itu tauriyah namanya. Misalnya tadi ya, ketika orang mau cari orang yang mau dibunuh itu, pembunuh ini bertanya kepada kita, yang kita duduk-duduk di depan gitu, Mas, tadi gak lihat orang yang ciri-cirinya seperti ini dan sebagainya. Lalu dia berdiri. Ketika itu dia duduk, dia berdiri. Ya apa Mas, semenjak saya berdiri, semenjak saya berdiri, saya nggak melihat orang lewat itu. Ini kan maksudnya semenjak dia berdiri, ketika itu langsung berdiri. Tapi yang difahami oleh orang yang mendengarnya, oh semenjak dia ada di sana, dia nggak lihat orang lewat. Itu tauriyah. Seperti Nabi SAW ketika pada perang Badar bersama Abu Bakar, tanya kepada orang tua itu gak mau menjawab sebelum Nabi mengatakan dari mana. Lalu Nabi mengatakan minal ma. Ketika dijanjikan, ya saya akan menyampaikan siapa saya, dari mana saya, tapi tolong ceritakan pasukannya Muhammad itu ada di mana dan pasukan kafir itu ada di mana sekarang ini. Lalu ceritakan. Setelah itu sudah saya ceritakan.
kamu ini dari mana? Nabi menjawab, ana minal ma, saya dari air. Kemudian nyelonong aja Nabi. Orang itu bingung, mak mana ya? Gitu, dari air mana? Air Irak atau mana ya? Gitu. Maksudnya Nabi SAW mungkin adalah kita manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari air yang mani yang memancar. Atau ketika ditanya, kamu siapa sih? Saya Abdullah. Maksudnya yang menjawab itu, saya ini hamba Allah. Tapi orang yang mendengar, dia memahami, oh jenenge Abdullah. Ini namanya tauriyah. Jadi para ulama yang sebagian memahami hadis Nabi yang tidak menganggap pada beberapa hal itu sebagai dusta, mereka memahami para ulama ini sebenarnya itu bukan dusta murni, tapi itu adalah tauriyah. Nah, sekarang secara asal hukum berdusta bagi seorang muslim itu tidak boleh, haram, tidak boleh. Maka kalau seorang muslim itu berdusta, ya, ini bukan perilaku seorang muslim. Ini adalah perilaku orang munafik. Ini adalah contoh perilaku amal perbuatan orang munafik. Maka apabila dia berbicara, dia berdusta, itu adalah orang munafik. Yang ngomong dengan orang Islam, saya beriman sebagaimana kamu. Ketika bertemu dengan temannya, oh saya itu hanya ngolok-ngolok saja. Artinya dia tunjukkan bahwasanya dia berdusta, ngomong dengan orang-orang yang beriman ketika bertemu dengannya. Contoh yang lain adalah ikhlaful mu'ud. Dia menyelisih janji. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia ingkari, ya. Apabila dia berjanji, dia ini adalah perbuatan orang munafik. Amalia orang munafik selalu begitu, enggak bisa dipegang janjinya. Ya. Utang 500, engko metu warisan, tak sahuri Mas. Temen aku saiki butuh Mas, padahal gak duwe warisan. Peduli. Atau kadang-kadang sudah ngomong nanti kalau 1 bulan saya kasih Mas, temenan 1 bulan. Mari kita 1 bulan ini saya gajian. Wis gajian yo gak dikei. Ya. Ini jenenge berjanji tidak ditepati. Atau bahkan dipercaya, itu kan dipercaya. Omongan dipercaya. Dia khianati. Dan itu banyak. Kita contohkan masalah hutang karena saking banyaknya. Ketika butuh, Masya Allah, nangis-nangis, DP, ngelusuh-ngelusuh, nyeluk Pak D gitu. Pak D kehis gitu. Pokoknya butuh nih gitu. Ya, ketika sudah dikasih, diblokir nomornya. Diblokir gitu. Ya. Makanya ini dia sengaja untuk mengkhianati janjinya atau mengkhianati kepercayaan dari orang kasih hutang itu. Dan apabila dia bertengkar, maka dia melampaui batas. Wa idza khasama fajara. Ya. Jadi kalau dia bertengkar, keterlaluan bertengkarnya ini. Ya. Kemudian kalau perang dimutilasi gitu. Pokoknya melampaui batas gitu. Wa idza ahda qadar sama, dan apabila dia mengingkari. Kemudian ciri yang lain dari sifat munafik secara amali ini adalah malas-malasan di dalam sholat berjamaah di masjid. Nah, hati-hati ini. Kalau sudah ada malas-malas sholat berjamaah di masjid ini, kita harus segera menyadarinya ini. Waduh, ini perbuatan orang munafik. Karena orang munafik itu seperti yang kita sampaikan tadi ayat Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri melaksanakan sholat, mereka berdiri melaksanakan sholat dalam keadaan malas. Dan sholatnya itu di masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah gak sholat dia, gak siapa yang lihat. Oh, dia butuhnya dilihat oleh manusia. Yuraunan nasa, karena ingin dilihat manusia. Maka Nabi mengatakan sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Karena sholat isya dan sholat subuh itu waktunya sudah gelap. Ya, dia gak bisa pamer. Ini berat. Kalau dia dilihat orang seneng, gitu ya. Seneng, semangat, gitu. Tapi masalah hati, ya jangan dilihat. Dia malas. Contoh yang lainnya adalah riya di dalam melakukan amal soleh. Seperti orang munafik, yuraunan nasa, mereka riya terhadap manusia. Jadi kalau ada riya ketika melakukan amal soleh, ya sudah. Kita harus sadar ini perbuatan orang munafik, bukan perbuatan kita sebagai orang beriman. Ya, semoga ini bisa menjadi apa istilahnya introspeksi diri atau gemetani awake dewi. Kalau ada sifat-sifat seperti ini, maka segera sadari.
kita ini adalah orang yang beriman, tidak pantas, tidak layak melakukan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan seperti ini, karena ini adalah perbuatan orang munafik. Nah, karena ini adalah perbuatan orang munafik. Nanti jatuh kepada kemunafikan, ya, jatuh kepada kemunafikan, walaupun kecil. Tapi ini termasuk dosa besar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah beberapa hal yang bisa kita sama-sama pelajari. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu dan bisa kita ambil faedahnya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bahas pada bahasan yang lainnya dari buku kita ini. Tadi sudah saya rubah ininya apanya, posternya, karena kemarin belum sempat. Kita kasih kabarin tauhidul muyassar, tauhid yang mudah, ya, karena disusun dengan ringkas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.